Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang kontak darurat palsu atau kondar yang fake yang kita masukkan di dalam pinjol saat kita mengajukan pinjaman online. Oke, bagi yang kondarnya palsu wajib lihat ini sampai selesai. Oke, sebelum itu mari kita lihat intro yang gak penting ini 5 detik. Yuk. Nah, seperti yang Anda tahu, kondar atau kontak darurat itu sangat penting ketika kita ingin mengajukan pinjaman dana atau pay letter di aplikasi pinjaman online. Ya, kontak darurat juga bisa menjadi acuan untuk lolos atau tidaknya pinjaman yang kita ajukan di aplikasi pinjol. Oke ya. Nah, bagi para nasabah yang newbie atau yang masih awam bermain pinjol, biasanya akan memasukkan kondar-kondar yang asli. Oke, atau bisa dibilang seperti ini, tidak ada orang yang langsung profesional dalam bermain pinjaman online. Ya, semua orang awalnya pasti amatiran atau noob. Ya, bisa juga dikatakan nasabah jujur. Ya, ketika pinjol itu ada masuk di Indonesia pertama kali, tidak ada yang langsung profesional. Ya, memalsukan kondar fake, ini fake, itu fake, tidak ada. Ya, semua orang itu tulus, ya jujur. Oke, ya saya akan bayar, gitu kan ya, ketika saya pinjam, gitu ya. Tidak ada yang langsung pro player itu ya, sehingga banyak sekali ya orang-orang ini ketika terlambat membayar atau bahkan galbay merasa was-was jika kondar itu sampai ditagih oleh DC pinjol, gitu ya. Nah, berselangnya waktu ya muncullah para pro player game pinjol yang memasukkan kondar fake atau palsu, gitu ya, karena sudah berpengalaman galbay. Oke, sehingga ketika datangnya jatuh tempo dan galbay, maka para DC ini tidak dapat menghubungi kondar-kondar itu. Ya, karena kondar itu sudah tidak aktif, nomornya dibuang gitu ya. Dan si Markus DC yang paling terkenal di dunia pinjol itu mencret-mencret karena tidak bisa memaki-maki nasabahnya. Selamat ya. Oke, sekarang gimana jika para pro player itu atau Anda memasukkan nomor kondar fake atau palsu ke pinjol-pinjol itu? Ya, yang pertama, tidak ada aturan dari perusahaan pinjaman online wajib memasukkan kondar yang asli. Oke, Anda boleh baca-baca mungkin di term and condition ya atau perjanjian pinjaman saat Anda mengajukan di pinjaman online, tidak ada. Ya, jadi bebas mau memasukkan nomor siapapun Anda itu boleh. Ya, tidak ada perjanjian di pinjol manapun bahwa nomor kondar harus asli. Ya, harus bos Anda, harus atasan Anda, harus orang tua Anda, harus tetangga Anda. Anda bebas memasukkan kondar-kondar itu. Ya, ketika nanti jatuh tempo dan galbay, lalu kondar Anda tidak bisa dihubungi, ya, itu sudah resiko pinjolnya. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, tidak ada aturan OJK untuk calon nasabah atau nasabah pinjol wajib memasukkan kondar asli. Ya, Anda boleh cari dimanapun atau langsung ke kantor OJK-nya. Tanya, ada tidak aturan untuk para nasabah mewajibkan calon peminjam wajib menggunakan nomor kondar yang asli? Tidak ada. Oke, selamat ya. Jadi tenang gitu ya, oke ya. Nah, namun ada DC pinjol ya, bocah lah ya gitu ya. Anda tahu sendiri ya, DC pinjol itu bocah-bocah gitu ya, yang sok-sokan gitu ya, menakut-nakuti Anda karena nomor Anda fake ya. Anda akan diproses ke jalur hukum gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan, oke. Kalau kontak darurat fake ya, lalu Anda dicairkan dana ya, lalu Anda galbaikan karena tidak ada uang sama sekali ya, yang salah siapa? Ya, saya tanya, yang salah siapa? Kontak daruratnya fake, lalu Anda tetap dicairkan ya, lalu Anda galbay karena tidak ada uang sama sekali. Yang salah siapa? Pinjolnya. Ya. Kenapa perusahaan pinjol tidak memverifikasi data Anda dengan sungguh-sungguh? Ya, pertanyaannya, kenapa perusahaan pinjol itu ya asal mencairkan dana pada nasabahnya, tidak sungguh-sungguh memverifikasi setiap data yang masuk? Oke, cairkan, cairkan, cairkan. Ya, ayo. Ya, kenapa nih pinjol nih ya? Ada apa ini ya? Kok asal nyairin saja, gitu kan ya? Kenapa
tim analis Anda yang lulusan S2 atau S3 atau S-Boba itu ya mencairkan dana ya. Apakah analis Anda kerjanya males ya? Lalu ya udah cairkan saja, atau analis Anda bekerja sama untuk mendapatkan uang ya. Atau analis Anda mengetahui celah-celah kelemahan dari perusahaan Anda, lalu mendapatkan uang pinjaman yang selanjutnya digalbaikan oleh diri mereka sendiri. Ya. Kalau misalkan nasabah ditekan, dicaci maki karena kontaknya tidak aktif, lalu DC Anda mengklaim bahwa ini nomor palsu, lalu nasabah itu bilang, ya, itu tidak palsu, itu nomor teman saya yang sekarang sudah tidak dipakai. Saya tidak tahu alasan dia tidak memakai nomor itu lagi, ya. Tanya saja ke teman saya. Lalu teman Anda bilang, "Oh, itu nomor kuota internet yang sekali pakai." Ya. Kalau teman Anda bilang, "Itu nomor kuota saya sekali pakai," ya, dan saya sudah tidak pakai nomor itu lagi. Gimana? Ya. Mau gimana? Suara jangkrik, jadinya krik krik krik, hening gitu kan. Kalau kondar Anda orang tua Anda dan orang tua Anda itu ganti nomor karena kartunya rusak, ya, suara jangkrik lagi. Ya kan, mau gimana gitu. Berarti DC-DC pinjol itu sudah memfitnah Anda, ya, memfitnah nasabahnya. Kejam sekali memfitnah kita, ya. Kenapa DC harus memfitnah nasabahnya dengan kondar fake, ya? Fitnah saja analis-analis Anda yang mencairkan dana itu. Benar tidak analis Anda mencairkan dana untuk nasabah atau untuk dirinya sendiri? Ya. Nah, seperti itu, oke. Jadi permasalahan kondar yang tidak aktif itu dimanfaatkan para DC pinjol untuk menakut-nakuti Anda yang aslinya tidak pernah terjadi apa-apa. Oke, tidak masalah sama sekali. Saya sudah bilang kepada Anda, jangan pernah merespon tagihan yang masuk karena mereka punya segudang kalimat template untuk membuat Anda ketakutan, frustasi, ya, menghantam mental Anda agar Anda terus jadi budak pinjol yang pada akhirnya harta Anda akan habis hanya untuk menutupi pinjaman online Anda. Gitu ya. Atau untuk terus-menerus Anda itu bayar ke pinjol gitu ya. Bayar pinjol. Oke, kata DC-nya, "Loh ya jangan pinjem dong kalau tahu nggak mampu bayar." Anda bilang, "Anda Tuhan." Ya. Tahu dari mana kalau saya ke depannya tidak bisa bayar pinjaman online? Ya. Memangnya saya time traveler, penjelajah waktu, gitu ya. Saya punya pintu Doraemon yang bisa ke masa depan melihat saya galbay. Kan tidak, gitu ya. Tidak ada yang tahu. Ya, makanya di OJK itu tertulis bahwa semua resiko gagal bayar itu adalah tanggungan dari perusahaan dan investornya. Gitu ya, bukan tanggung jawab Anda. Gitu, oke ya. Nah, jadi kesimpulannya pada video yang bertema resiko memasukkan kondar fake di pinjol itu, yang pertama, tidak ada aturan dari perusahaan pinjaman online wajib memasukkan kondar yang asli. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada aturan OJK yang menyatakan calon nasabah atau nasabah pinjol wajib memasukkan kondar asli. Tidak ada. Ya, jadi Anda bebas untuk memasukkan kondar siapapun itu. Oke. Yang ketiga, cek analis pinjol Anda yang mencairkan dana-dana kepada nasabahnya. Apakah mereka betul-betul memverifikasi calon nasabahnya? Ya. Atau analis Anda adalah villain utamanya atau penjahat utamanya. Oke, segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.